Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anak, kembali Ibu menyapa kalian dengan video pembelajaran. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang volume dan luas permukaan prisma. Sebelumnya kamu sudah belajar dan memahami bagaimana cara menentukan volume dan luas permukaan kubus dan balok. Nah, ini adalah yang ketiga, yaitu volume dan luas permukaan prisma. Nah, anak-anak hebat, sebelum kita lanjut ke materi berikutnya dan membahas secara lebih mendalam, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak, alhamdulillah kamu sudah selesai berdoa. Sekarang kita mulai belajar. Sebelumnya, pastikan kamu sudah mempersiapkan segala perlengkapan, yaitu buku dan alat tulis seperti penggaris, pensil, pulpen, dan sebagainya. Pada materi ini kita akan membahas tentang prisma segitiga. Perhatikan gambar. Prisma adalah bangun ruang yang mempunyai alas dan tutup yang berbentuk dan luasnya sama. Nah, pada gambar ini adalah prisma segitiga, maka bentuk alas dan tutupnya adalah segitiga, di mana segitiga alas dan tutup itu memiliki luas yang sama. Seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, jika kita menentukan volume suatu bangun ruang, maka yang akan kita cari adalah bagian yang ada di dalam bangun tersebut, isinya. Nah, bagian isi ini yang akan kita cari. Bagaimana caranya? Seperti bangun ruang yang lainnya, kita selalu menggunakan rumus luas alas kali tinggi. Nah, perhatikan, karena alas prisma berbentuk segitiga, maka kita gunakan rumus segitiga. Nah, perhatikan, ini alas dan ini tutup. Nah, garis tegak ini disebut dengan tinggi prisma. Sedangkan segitiga di bawah disebut alas prisma yang berbentuk segitiga. Maka, seperti yang Ibu jelaskan, untuk menentukan luas prisma, kita cari luas alasnya terlebih dahulu. Setelah itu, baru kita kalikan dengan tinggi prisma. Maka, luas alas kita tentukan atau kita cari dulu, yaitu luas alas segitiga. Dan kita kalikan dengan tinggi prisma. Nah, tinggi prismanya berapa? Nah, anak-anak, kita ingat kembali, yaitu luas segitiga. Untuk menentukan luas segitiga, yaitu kita gunakan setengah kali alas kali tinggi. Nah, ini sengaja Ibu tanda kurung, itu rumus ini untuk luas alas. Lalu kita kalikan dengan tinggi prisma. Nah, pada segitiga kita harus mengetahui terlebih dahulu alas dan tinggi. Nah, di sini alas, garis yang tegak lurus dengan alas itu adalah tinggi segitiga. Begitu. Ya, kalau
pada gambar tidak ditemukan tanda siku, maka kamu bisa menarik garis lurus dari salah satu titik sudut di sini atau titik sudut yang sebelah sini atau yang di sini. Nah, untuk menentukan alasnya, garis yang berpotongan tegak lurus itu yang mendatarnya adalah alas dan tegaknya adalah tinggi dari segitiga tersebut. Oke, ini alasnya dan ini tinggi dan ini tinggi prisma. Nah, Nana, bagaimana? Bisa dipahami? Ya. Yang kedua, kita masuk ke luas permukaan. Ingat kembali, untuk menentukan luas permukaan, maka kita akan menghitung luas bagian kulit dari prisma tersebut. Nih, yang bagian luar-luar nih. Kalau volume bagian dalam, yang luas permukaan yaitu bagian luarnya atau kulitnya. Nah, untuk menentukannya, kita dapat mencarinya dengan menggunakan bantuan jaring-jaring prisma yang sudah kamu buat sebelumnya. Nah, seperti ini salah satu bentuk jaring-jaring prisma. Maka untuk luas, kita akan menentukan luas alas ini ditambah luas tutup dan ditambah luas sisi-sisi tegak prisma tersebut. Ini alas prisma, ini tutup, dan alas dan tutup prisma memiliki bentuk dan luas yang sama. Ingat ya, jangan lupa. Nah, untuk menentukan luasnya, maka luas permukaan prisma sama dengan 2 kali luas alas. Kenapa 2? Karena alas dan tutup sama, maka kita kalikan 2 saja. Jadi 2 kali luas alas. Setelah itu kita tentukan keliling alas ini. Nah, sisi ini kita jumlahkan. Lalu kita kalikan dengan tinggi prisma. Nah, keliling alas kali tinggi prisma. Nah, begitu. Semoga kamu lebih paham. Untuk lebih pahamnya, marilah kita kerjakan contoh soal berikut. Hitunglah luas permukaan dan volume prisma segitiga berikut. Perhatikan gambar. Pada gambar, sudah ditentukan panjang sisi-sisi bagian segitiga dan prisma. Nah, coba kamu perhatikan. Jika sisi ini 13, maka sisi yang di bawah ini juga 13. Kenapa? Karena alas dan tutup itu sama. Nah, jika sisi ini, sisi miring di sini 15, maka yang di bawah juga 15. Sisi ini 14, maka yang di sini juga 14. Ya, paham ya? Oke. Untuk penyelesaiannya, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui. Nah, untuk diketahui, anak-anak, semuanya kamu harus menuliskan informasi yang ada pada soal atau pada gambar. Kita tuliskan semuanya. Oke, kita fokus dulu kepada alasnya. Nah, alas terdiri dari 3 sisi. Sisi 1, bisa kita kasih sisi 1 14 cm. Sisi 2 di sini 15 cm, yaitu di sini sama. Sisi 3 13 cm. Dan tingginya, perhatikan di sini ada garis putus-putus dan tegak lurus dengan alas. Maka yang sisi 1 ini bisa juga dikatakan dengan alas segitiga, tinggi segitiga yaitu 12 cm. Dan tinggi prisma 18 cm. Dah, yang diketahui sudah kita tuliskan semuanya. Berikutnya yaitu yang ditanya. Ditanya ada 2, yaitu
volume dan luas permukaan. Kita kerjakan satu persatu. Ayo anak-anak, siapa yang masih ingat rumus volume prisma segitiga? Iya. Volume prisma segitiga yaitu luas alas dikali tinggi prisma. Karena alas berbentuk segitiga, maka kita gunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah alas kali tinggi, tingginya ini tinggi segitiga ya, dikali tinggi prisma. Tinggal kita masukkan angkanya. Setengah alas, di sini kita lihat alasnya adalah 14 cm, 14 dikali tinggi segitiga. Tinggi segitiga 12 cm dan dikali 18 cm. Nah, setelah itu kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam tanda kurung. 14 dikali 12 sama dengan 168 cm dibagi 2. Oke, setelah itu kali 18 cm, turun ya. Lanjut. 168 dibagi 2 hasilnya adalah 84 cm pangkat 2 dikali 18 cm. Nah, 84 dikali 18 sama dengan 1512 cm kubik atau pangkat 3. Jadi, volume prisma adalah 1512 cm kubik. Nah, ini adalah volume. Sekarang kita kerjakan yang luas permukaan. Luas permukaannya sama dengan tadi luas alas dikali 2 karena tutupnya 1. Dia sama ya, makanya dia dikali 2 ditambah. Ingat ya, ditambah keliling alas, kita jumlahkan semua sisi ini, lalu dikali tinggi prisma. Oke, tinggal kita masukkan angkanya. 2 dikali setengah alas tadi 14 cm, tinggi segitiga sama dengan 12 cm. Kita selesaikan satu persatu. Terus keliling alas, yaitu kita bisa tulis sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 dikali tinggi prisma. Oke, 14 dikali 12 sama dengan 168 bagi 2. Angka 2-nya tetap ya nak ya, jangan lupa 2 kali 168 cm per 2. Ditambah sisi 1 14, sisi 2-nya 15, sisi 3-nya 13. Lalu setelah itu kita kalikan dengan 18 cm. Ingat selalu kerjakan yang di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Lanjut, 2-nya tetap jangan lupa karena kita belum kalikan dengan 2, 2-nya turun. 2 dikali 168 cm dibagi 2 itu 84 cm pangkat 2. Ditambah 14 ditambah 15 tambah 13 adalah 42 dikali 18. Nah, setelah ini kamu boleh kalikan ini 2 dikali 84 tambah ya 42 dikali 18. Oke, hasilnya berapa? 2 kali 18 sama dengan 168 ditambah 42 dikali 18 sama dengan 756 cm. Nah, setelah itu kita jumlahkan semuanya. Hasilnya adalah 924 cm pangkat 2. Jadi, luas permukaan prisma adalah 924 cm pangkat 2. Nah, anak-anak, kuncinya di sini kamu harus mengikuti urutan langkah-langkahnya dengan benar.
yang pertama. Yang kedua, kamu harus mengerjakan dalam tanda kurung terlebih dahulu. Kamu kerjakan ini, hasilnya tetap dikurung, dibagi, dan ini juga harus tanda kurung. Tidak boleh kamu asal kalikan. Kerjakan terlebih dahulu di dalam tanda kurung. Nah, setelah itu baru kalau sudah selesai di tanda kurung semuanya, baru dijumlahkan. Oke, bagaimana? Sudah paham? Iya. Jangan sampai kamu bingung. Nah, kalau ada yang masih bingung, marilah kita berkenalan kembali dengan prisma. Oke. Nah, bagi yang masih bingung atau masih ragu-ragu, maka kita mengenal lebih dekat lagi dengan prisma. Ayo kita perhatikan bentuk prisma berikut. Prisma memiliki alas. Ibu ulang kembali, alas berbentuk segitiga dan tutupnya juga berbentuk segitiga, di mana luas alas dan tutup itu sama. Ingat ya, luasnya sama. Nah, yang berikutnya yang membuat kamu ragu adalah bagaimana menentukan alas dari segitiga. Ini kan segitiga nih. Nih garis ini berbentuk segitiga. Mana alasnya? Kenapa ini dikatakan alas? Nah, kuncinya adalah di sini. Ketika kamu melihat gambar, lihat salah satu sudutnya dari segitiga tersebut. Jika ada tanda siku seperti ini, artinya itu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku, salah satu sisinya tegak lurus. Nih, ini garis tegak lurus. Sisi ini tegak lurus dengan ini. Nah, garis yang mendatar itu disebut dengan alas segitiga, dan yang tegak adalah tinggi. Dan sisi di depannya adalah sisi miring atau sisi yang lainnya. Jadi, sisi bagian alas segitiga itu adalah sisi yang tegak lurus dengan tinggi. Kalau yang mendatar itu alas dan tegak lurusnya adalah tingginya. Jadi di sini adalah alas, maka tingginya ini. Ya, ini tinggi segitiga. Nah, bagaimana dengan tinggi prisma? Tinggi prisma yaitu ini, garis ini. Oke? Ya. Nah, sekarang kamu sudah tahu. Kalau kamu sudah tahu, kamu akan lebih mudah untuk menentukan volume dan luas permukaannya. Nah, berikutnya ibu juga punya gambar. Nah, di antara kamu kira-kira yang mana ya alas dari prisma? Ibu tanya alas dari prisma ya. Oke, alas prisma ini, segitiga ini alasnya. Segi yang 3 di atas adalah tutup. Bagaimana dengan alas segitiga? Ayo, siapa yang bisa tebak? Iya, betul sekali. Alas segitiga adalah ini, yaitu garis yang mendatar. Garis yang mendatar itu alas, dan garis tegak ini adalah tinggi segitiga. Bagaimana dengan tinggi prisma? Iya, tinggi prisma adalah ini, nak. Ya, oke, ini dan ini. Ini tinggi prisma. Selanjutnya, ibu punya satu lagi gambar. Nah, silakan kamu perhatikan gambar ini. Bagaimana? Sudahkah kamu temukan mana yang alas dari segitiga ini atau belum? Ya, perhatikan. Setelah diperhatikan, gambar ini tidak ada tanda siku seperti gambar 1 atau gambar 2. Nah, ayo, bagaimana cara menentukan alas dari segitiga tersebut? Nah, pada pertama ibu sudah mengajarkan bagaimana cara menentukan alas dan tinggi dari segitiga. Kalau tidak ada tanda siku, maka kamu
boleh menarik garis tegak lurus. Tegak lurus ya. Tegak lurus itu berbentuk siku seperti ini terhadap titik sudut ini. Nah, boleh kamu tarik garis tegak lurus dengan sisi ini, atau dari titik ini juga boleh, atau dari titik ini juga boleh ke depannya. Nah, kebetulan sekarang ibu menarik tali di sini, oke? Sehingga terbentuk tegak lurusnya di sini. Nah, sekarang sudah bisa kan menentukan yang mana yang alas dan tingginya? Iya, betul sekali. Alasnya adalah ini, yang bagian datar. Oke, dan tingginya yang tegak lurus. Oke. Nah, tinggi prisma tetap ini dia. Atau yang di sini atau yang di sini. Oke. Dah. Sudah paham kan bagaimana menentukan alas segitiga atau tinggi segitiga? Ya, tentu paham sekali. Mudah-mudahan kamu paham dengan semuanya sehingga kamu mudah untuk mengerjakan latihan berikutnya. Nah, anak-anak hebat, ayo sekarang kamu kan sudah makin paham tuh dengan prisma segitiga. Sekarang mari kita coba kembali menentukan luas dan volume segitiga. Luas permukaan dan volume prisma segitiga. Perhatikan prisma yang ada pada layar handphone kamu. Nah, pada gambar tersebut hitunglah luas permukaan dan volume prisma segitiga berikut. Nah, yang pertama penyelesaian yang perlu kita tuliskan yang pertama sekali adalah diketahui. Diketahui dulu, coba perhatikan. Gambar ini alasnya, ini tutupnya. Perhatikan, ini ada tanda siku. Oh, kalau ada tanda siku, ternyata sudah gampang. Yang diketahui adalah alas segitiga. Ini dia alasnya. Atau sisi 1, berapa sentimeter? 10. Yang mana? Iya, ini sama. Maka ini 10, ini juga 10. Setelah itu sisi kedua atau tinggi. Bisa kita tulis tingginya di sini atau sisi kedua yaitu 24 cm. Setelah itu sisi ketiganya adalah sisi miring yang ada di depan yaitu 26 cm. Tinggi prisma adalah 30 cm. Ya, sudah pintar. Oke, diketahui semuanya sudah kita tuliskan. Sekarang kita cari volume prisma. Volume prisma adalah, kita ingat kembali, setengah alas kali tinggi. Lalu kali tinggi prisma. Kita masukkan angkanya. Setengah alas segitiga yaitu 10. Tinggi kali tinggi segitiga 24. Kali tinggi prisma adalah 30 cm. Oke. Kita kalikan ini dulu. 10 kali 24 sama dengan 240. Dibagi 2, diturunkan di sini, bagi 2 kali 30 cm. Sekarang kita bagi ini dulu ya nak ya. 240 cm dibagi 2 sama dengan 120 cm pangkat 2. Tadi harusnya di sini udah pangkat 2 ya nak ya. Tapi belum ibu tuliskan. Lalu kita kali dengan 30 cm. Hasilnya adalah 3600 cm kubik atau pangkat 3. Jadi volume prisma adalah 3600 cm kubik. Nah, mudah kan? Iya, kalau kamu sudah paham, sangat mudah sekali. Selanjutnya, luas permukaan prisma. Nah, ingat ya, luas permukaan kita mencari luas seluruh sisi yang ada. Luas alasnya ada 2. Kita kalikan 2 maksudnya, yaitu alas dan tutup. Karena dia sama, kita kalikan 2.
yang berbentuk segitiga, maka kita gunakan rumus luas segitiga. Ditambah keliling alas, berarti keliling segitiga, dikali tinggi prisma. Oke, kita masukkan sama dengan 2. Ini 2 tetap ya nak ya. Setengah kali 10 kali 24 cm ditambah. Ini tambah keliling alas ya. Yaitu sisi 1 ini ditambah sisi 2 ditambah sisi 3 dikali 30. Oke, lanjut. 2 tetap kita tulis 2 karena kita menyelesaikan yang di dalam terlebih dahulu. 210 dikali 24, 240 dibagi 2. Tanda kurung ditambah sisi satunya adalah 10. Ibu ambil mulai dari sini berarti ya. Sisi 2-nya 24, sisi 3-nya 26 dikali 30. Seperti tadi, kerjakan terlebih dahulu yang di dalam tanda kurung. Sama dengan 2-nya tetap turun nak. 140 dibagi 2, 120 ditambah 10 ditambah 24 ditambah 26, 60 dikali 30. Oke, lanjut. Kita langsung kalikan ini dan 60 kalikan 30. 2 kali 120, 240. Iya. 60 kali 30, 1800. Kita jumlahkan. Hasilnya adalah 2040 cm pangkat 2. Nah, jadi luas permukaan prisma adalah 2040 cm persegi. Nah, anak-anak hebat, itulah sudah 2 contoh yang kita kerjakan. Mudah-mudahan kamu sudah paham tentang materi ini. Nah, saatnya kamu mengerjakan latihan. Latihannya ada 2. Ayo, perhatikan soal nomor 1 dulu. Setiap masing-masing soal, kamu harus menentukan volumenya dan luas permukaan bangun tersebut. Nomor 1, kamu harus tentukan volume dan luas permukaannya. Nomor 2, juga seperti itu, volume dan luas permukaan. Perhatikan baik-baik gambar dan bagian-bagian yang diketahui jangan lupa dituliskan. Ya, oke. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu lebih paham dan mengerti mengerjakan latihan. Ingat ya anak-anak, silakan berlatih sendiri. Jangan bergantung kepada orang tua kamu. Silakan belajar sendiri. Apabila tidak bisa, baru bertanya kepada orang tua. Ya, oke. Sekian video pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.